Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ada dosen pembimbing Dr. Dailatus Syamsiyah SAG, MAG yang saya hormati. Ada guru pamong Ibu Herni Sudarti Ningsih SPDI MSI yang saya hormati, dan teman-teman peserta PPG tahun 2022 UIN Sunan Kalijaga yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Ani dari MTS Ma'arif NU2 Taraban Brebes mau menyampaikan RPP yang berjudul Strategi Misi Dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya marilah kita berdoa mudah-mudahan acara pada ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya akan kami sampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua, melafalkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sebagai dakwah, anjuran dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, kita bisa memahami, peserta didik kita bisa memahami dan menjelaskan tentang misi dan strategi dari Rasulullah SAW dalam berdakwah di Mekah. Kemudian diharapkan nanti siswa-siswi kita bisa memiliki 4 keterampilan, yakni kritis, bersikap kreatif, kolaboratif, dan konsumtif sebagai implementasi dari pemahaman misi dan strategi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya untuk teknik penilaian kami untuk siswa-siswi adalah pertama penilaian diri, yang kedua penilaian tes tertulis, nanti penilaian berupa pilihan ganda 10 soal, kemudian praktek membaca Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan Quran surat Al-Hijr ayat 94. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi misi itu adalah tujuan daripada dakwah Nabi periode Mekah awal permulaan, di mana sebelumnya pelajaran sebelumnya adalah mengenai tentang Islam pra-Arab, pra-Islam, Arab sebelum Islam. Kemudian selanjutnya
misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana tujuan daripada Nabi melaksanakan dakwah ini yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Jadi di Mekah, Kanjeng Nabi tujuan utamanya adalah mengajarkan tauhid, di mana sebelumnya kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, sudah mempersekutukan Allah dengan menyembah berbagai macam berhala. Yang pertama mengajarkan tauhid, yang kedua tujuan atau misi dari Kanjeng Nabi adalah menanamkan akhlakul karimah, di mana kondisi daripada Arab masa jahiliyah pada waktu itu bobroknya moral ataupun akhlak. Yang kedua adalah merubah perilaku jahiliyah. Yang ketiga, merubah perilaku jahiliyah. Ini adalah misi ataupun tujuan daripada Nabi Muhammad SAW dakwah pertama di Mekah. Saya ulangi, yang pertama mengajarkan tauhid, yang kedua menanamkan akhlakul karimah, yang ketiga merubah perilaku jahiliyah. Bapak Ibu sedaya yang saya hormati, strategi adalah cara-cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah Islam dengan tujuan agar dakwah Islam bisa diterima oleh masyarakat Arab pada waktu itu yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwah Kanjeng Nabi secara garis besar itu berlangsung selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, yang 10 tahun dilaksanakan di Madinah. Dari 13 tahun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, 3 tahun pertama awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, umur 40 tahun, berdakwah secara sir atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selanjutnya 10 tahun setelahnya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Kemudian 10 tahun berikutnya hijrah, terhitung hijrah Nabi Muhammad ke Madinah sampai beliau wafat. Jadi sekitar 23 tahun dari masa kenabian, mulai dari dakwah awal di Mekah. Bapak Ibu sedaya yang saya hormati, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW memulai kegiatan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya, di mana sebelum saya sampaikan bahwa pada waktu umur 40 tahun Nabi berkhalwat di Gua Hiro di Jabal Nur. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yakni Quran surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq 1-5 itu sebagai permulaan turunnya Al-Quran, atau yang kita sebut biasanya sebagai nuzulul Quran. Setelah itu surat yang kedua adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7, perintah Nabi berdakwah, disuruh berdakwah. Kemudian baru setelah ada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Itu sebagai perintah Nabi yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi pertama, dakwah Nabi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan untuk menyeru kepada keluarga inti dan
beberapa kerabat dekatnya. Orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW kita kenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama yang mendapatkan dakwah dari Nabi tentunya adalah istri dari Nabi Muhammad, yakni Siti Khadijah. Tentunya orang pertama kali yang menerima dakwah dari Nabi. Selanjutnya ada sepupu Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Selanjutnya ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi sejak kecil. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada lagi dari golongan budak Zaid bin Harithah. Setelah mendapatkan menerima dakwah dari Nabi, Abu Bakar misalnya berhasil mengajak 5 orang untuk memeluk agama Islam. Mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kenapa Kanjeng Nabi pertama menggunakan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Tentunya dipilih tersebut karena pertimbangan di mana tidak mungkin dakwah ini langsung diterima. Tidak mungkin langsung diterima sehingga Kanjeng Nabi metodenya yang pertama adalah menggunakan dakwah secara personal atau individu, menggalang kekuatan seperti itu, dan juga mempertimbangkan supaya minim ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy, di mana di situ masyarakat kafir Quraisy yang sangat istilahnya sangat kuat dalam menyembah selain Allah, musyrik begitulah. Jadi ini pertama menggunakan pendekatan personal, dakwah sirriyah. Selanjutnya mereka semua ini masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Bukan hanya diuji secara eksternal saja, Bapak Ibu, tapi juga diuji secara faktor internal. Ini ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad ini bertentangan dengan kondisi dan yang ada dan di luar kemampuan otak manusia. Satu contoh peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj seperti kita ketahui bahwa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam hari singkat, padahal kalau siang hari ditempuh jaraknya lebih dari 400 km dari Mekah ke Madinah, tapi hanya ditempuh dalam jarak waktu semalam saja. Ini secara akal nggak masuk. Jadi uji keimanannya seperti itu, di mana pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada kereta api atau kendaraan yang lain. Ditambah lagi peristiwa dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ya, Palestina, bukan ke Madinah. Kemudian ke Sidratil Muntaha, ke langit 7. Ini tentunya kalau diterima secara akal nggak mungkin. Nah, orang pertama kali yang iman kepada peristiwa tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang percaya adanya peristiwa Isra Mi'raj, sehingga mendapatkan perintah pada waktu itu hasil daripada Isra Mi'raj, perintah sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya untuk sholat 5 waktu itu memang menurut Ibnu Hajar termasuk wahyu yang
pertama kali turun. Jadi sebelum Isra itu sebenarnya itu ada hadis yang mengatakan sudah ada apa istilahnya Nabi Muhammad itu sudah melakukan sholat. Hanya saja di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu sholat Nabi sebelumnya. Jadi sholat sebelumnya itu sebelum fajar dan setelah lingsir, setelah surupnya matahari, jadi 2 kali. Jadi untuk yang 5 kali itu memang hasil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun berita itu kedengaran oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sehingga dipermasalahkan. Di Nabi Muhammad membawa agama baru, menentang tradisi nenek moyang yang sudah berjalan selama berabad-abad. Menyembah Lata, Uzza, dan 360 patung yang disandarkan di Ka'bah. Nah, hal ini tentunya menimbulkan gejolak. Kok ada orang baru seperti itu, Nabi Muhammad, ini kok mau merubah kebiasaan, kemudian mau mengajak menyembah selain berhala-berhala yang sudah disembah selama beratus-ratus tahun. Sehingga karena demikian inilah akhirnya perintah berdakwah secara terang-terangan itu turun. Jadi sebelumnya itu perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Untuk perintah berdakwah secara terang-terangan, strategi yang kedua, itu karena turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah dakwah secara terang-terangan, beliau mengumpulkan orang dari Bani Muthalib dan Bani Manaf, menyeru kepada mereka yang asalnya itu menyembah patung berhala untuk berserah diri kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan ternyata respon dari para orang-orang Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib dan Bani Manaf itu menentang semuanya. Hampir semuanya itu nggak setuju. Istilahnya seperti itu. Hanya satu orang yang walaupun tidak sampai masuk Islam, tapi beliau tetap membela mati-matian Kanjeng Nabi, yakni pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu walaupun tidak pada akhirnya itu tidak menerima dakwah Nabi, tapi beliau mendukung dengan sepenuhnya. Dukungan dan janji bahwa Nabi Muhammad akan istilahnya didukung sepenuhnya. Istilahnya walaupun matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, saking beratnya maksudnya, akan didukung secara mati-matian dakwahnya. Nah, perintah dakwah itu, dakwah terang-terangan, itu tempatnya berada di Bukit Sofa. Jadi kalau zaman sekarang barangkali di lapangan lah, atau naik ke gunung pakai speaker, pakai mikrofon, karena zaman dulu barangkali belum ada mikrofon, belum ada speaker, sehingga beliau naik ke Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa itu beliau mengumpulkan orang Mekah. Nah, kemudian beliau berseru, wahai orang, semua orang berkumpul. Setelah berkumpul, beliau mengajak untuk bertauhid dan iman hanya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Untuk istilahnya meninggalkan kebiasaan lama menyembah berhala-berhala. Jadi memurnikan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
sebenarnya Bapak Ibu semuanya bahwa sebelum Kanjeng Nabi itu berdakwah, ada beberapa orang yang ingin mengembalikan kebiasaan menyembah, memurnikan tauhid, menyembah hanya kepada Allah, kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tetapi orang-orang ini meninggal sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul. Contoh diantaranya seperti Warokoh bin Naufal. Beliau itu adalah paman dari Siti Khadijah yang dimintai pendapatnya mengenai peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro ditemui oleh malaikat Jibril. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang mau mengembalikannya, tapi mereka itu ada beberapa orang tidak sempat istilahnya menemui tahun di mana diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi meninggal dulu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk surat Al-Hijr ayat 94 berisi tentang seruan kepada orang-orang secara terang-terangan untuk meninggalkan berhala-berhala. Maka mereka itu tidak setuju dan berusaha mati-matian menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan cara mendekati pamannya yang bernama Abu Thalib. Dirayu supaya Nabi Muhammad menghentikannya. Jadi rayuannya banyak. Ada yang kalau kamu pengen jadi raja, nanti saya angkat jadi raja. Kalau kamu kepengen perempuan yang cantik, nanti perempuan cantik dicarikan. Kalau kepengen harta yang berlimpah, nanti dicarikan. Nah, tapi ini rayuan seperti itu tidak menyurutkan Kanjeng Nabi untuk berdakwah kepada mereka. Untuk tujuan yang paling utama adalah li'la'i kalimatillah. Kalimatullah hiyal ulya. Jadi agama Islam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, semenjak penolakan kafir Quraisy yang berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai macam cara, menjelek-jelekan ajaran Islam, membangkitkan ragu-raguan, kemudian menyangsikan Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan Al-Quran itu dongeng, ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu kena gangguan jiwa dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, tapi juga penyiksaan terhadap para pengikut Nabi disiksa. Di antaranya ada yang disiksa seperti sahabat Bilal bin Rabah, itu disiksa secara mati-matian karena meyakini dari agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam. Nah, kafir Quraisy ini berusaha menawarkan diri, mempertemukan Islam dan jahiliyah. Jadi, oke lah kalau Nabi Muhammad nggak mau, kami boleh mengikuti ajaran engkau Kanjeng Nabi, tapi kamu juga mengikuti tata cara ibadah saya. Kayak gitu. Jadi istilahnya ada kepengen solusi dicampur adukan. Jadi kan Kanjeng Nabi nggak mau. Sehingga turun Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi Kanjeng Nabi menolak dengan tegas, menolak penawaran mereka untuk mencampur adukan agama. Tidak mau. Sehingga dari peristiwa tersebut berlangsung semakin bergejolak. Semakin perlawannya semakin kuat, sehingga sampai-sampai Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim itu diboikot. Pemboikotan itu isinya adalah secari kertas ditulis di Ka'bah. Diboikot, isinya itu pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada seorang pengikutnya yang masuk Islam, memberi tempat singgah pada seorang dari mereka, maka dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan diri dengan mereka. Dan yang ketiga adalah tidak boleh berjual beli dengan mereka. Jadi itu di antara boikot yang mana sangat terpukul
orang-orang Islam yang baru masuk Islam itu sangat terpukul karena tidak bisa apa-apa, diboikot seperti itu. Lah, boikot itu lamanya sampai 3 tahun, sampai hilang sendiri. Jadi, kertasnya itu hilang sendiri, akhirnya boikot itu hilang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengingat waktunya yang sudah hampir setengah jam. Jadi kesimpulannya adalah manfaat daripada kita mempelajari misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa ini adalah kita semua dimanapun kita berada terus-menerus menebarkan ajaran-ajaran Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, tujuannya lillahi kalimatillah, walaupun tantangannya sangat berat. Kanjeng Nabi saja tantangannya berat sekali, bahkan diancam dibunuh dan sebagainya, tantangannya sangat berat dari kaumnya sendiri. Maka dari itu pada waktu-waktu sekarang, jadi dakwahnya walaupun tidak seperti itu, karena di Indonesia mayoritas Islam, barangkali ya tantangan kita adalah bagaimana agar anak didik kita itu cinta terhadap Islam, mau menggali agama, mengaji, jangan sampai generasi penerus kita itu buta Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, buta terhadap ajaran nilai-nilai agama. Sehingga apa? Nanti kalau tidak ngerti, anak didik kita ini tidak ngerti agama, kemudian melihat medsos, media sosial, bisa terbawa aliran-aliran yang tidak jelas, aliran-aliran yang mana menyimpang dari aturan atau syariat agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu materi yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir. Barangkali ada ucapan yang tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erni ada komentar? Monggo. Bu Erni sampai buru-buru ya, kasihan. Kan bisa pakai HP sebenarnya Bu, kalau Zoom HP di jalan aja. Oke, monggo Bu Erni. Monggo ikut dulu enggak apa-apa. Saya tidak ada. Saya cuma ini tidak memanfaatkan media ya, cuma ceramah aja. Itu aja catatan saya. Monggo Bu Erni ada komentar? Iya. Meskipun ini tadi hanya setengah saya mengikuti, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini tadi harus oper penjemputan. Kebetulan suami ada acara terus saya ditaruh di jalan karena saya memang